harimau dan kambing, Bang. Ini analogi, Bang, ya. Harimau dan kambing. Harimau ini makannya bukan rumput, Bang. Nah, kambing makannya rumput. Ya, Bang? Ya, harimau kasih harimau. Nah, harimau itu mengaum dia, geser tuh orang. Ya, Bang, ya? Ya. Nah, ya betul. Orang adu kambing ada adu tanduknya. Iya. Ya. Ya. Harimau tuh mengaum kabur kawan tuh. Iya, betul. Kalau main cakarnya itu kan gitu. Ya. Taringnya itu. Jadi umpama harimau dan kambing. Jadi kita ini harimau, Bang. Ya. Lalu datang kambing-kambing itu. Ya. Lalu mereka bikin peraturan bahwa mulai sekarang peraturannya makan rumput. Mulai sekarang kalau berlaga kita adu tanduk. Iya. Kita nggak punya tanduk, Bang. Ya. Suruh adu tanduk mana nih? Kalah lah. Makanya kita makan rumput. Iya. Suruh kita makan. Lemah orang itu kan. Biasa makan daging. Nah, itu, Bang. Macam laga orang bertinju tuh. Orang bertinju di ring tinju itu, Bang. Ya. Naik Bruce Lee pun ring tinju itu kalah itu, Bang. Ya. Nggak boleh main kaki. Iya. Bang. Ya, nah, aturan-aturan yang hari ini dipakai oleh negara ini, ya, Bang, dari mulai metode pendidikannya, aturan kan, metodologi pengetahuannya, cara kita dididik di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, sampai cara kita bernegara ini, undang-undang itu, Bang, itu undang-undang yang kita pakai hari ini itu adalah warisan Belanda. Kan begitu. Kurikulum yang kita pelajari di sekolah-sekolah hanya mendidik kita hari ini, ya mereka juga. Ya macam kita ini disuruh makan rumput, Bang. Kita harimau, Bang. Nah, macam kita ini disuruh adu tanduk, Bang. Kita nggak bisa tanduk, Bang. Nah, begitulah kira-kira, Bang. Mungkin itu dulu, Bang. Ekspedisi Sumatera oleh Inggris, Stampol Raffles, dia menganggap Sumatera ini dahulu itu hutan lebat, tidak ada manusia. Namun setelah masuk ke daerah pedalaman, terutama pedalaman Sumatera, kayak Minangkabau, terkejut dia. Peradaban itu sudah tinggi, sistem pengairan sudah hidup. Nah, kita sawah-sawah bagus sekali. Sawah-sawah bagus sekali. Jadi rumah-rumah bagus. Rumah-rumah bagus, arsitekturnya luar biasa. Bagus, luar biasa. Luar biasa. Ruang panggung anti gempa. Anti gempa, banjir aman. Ya. Di sini ini dalam catatan Raffles, dia juga menemukan kayu manis, kopi, ya, lada, ya. Memang mereka tanam tidak sistem perkebunan. Di sini ini kita rasa-rasanya bahwasanya di Sumatera ini tidak mengenal sistem pengairan, bahwasanya diadopsi dari luar sana atau dari luar pulau sana, itu saya rasa salah besar itu. Salah besar itu. Salah besar karena di Sumatera sendiri, ya, kita contohkanlah salah satu contoh di Minangkabau maupun di Kerinci, itu ada istilah parit basudut ampe, parit basudut 4. Itu sudah sistem irigasinya. Atau di candi-candi kita mengenal kanal-kanal kuno. Ya. Kanal-kanal kuno. Jadi menurut Wendry ini yang sudah banyak berjalan ke posok-posok menuju situs-situs sejarah, mencari yang tidak dicari orang. Nah, bagaimana menurut pendapat Wendry ini? Bahwasanya nenek moyang kita dahulu sudah mengenal sistem pengairan gitu. Ya. Ya pernah juga kita dengar tempo hari orang-orang tua-tua itu, orang adat
bicara tentang apa Banda Bapaga Pari Masuri Ampe gitu ya. Jadi Banda Pari Bapaga Masuri Ampe, enak. Bersudut empat. Ya. Itu teknologi mengendalikan air ya. Mengendalikan Jadi air. negeri ini memang negeri pengendali air, Bang. Negeri pengendali air, pengendali tanah, pengendali api, pengendali angin. Apa namanya ini? Avatar, Bang. Avatar, ya. Avatar itu kan asal kata dari Avatara. Ya. Avatara kan? Ya. Avatara itu asal katanya dari Avatara itu kan V, W, B sama kan dulu itu. Ya. Ya, jadi wihara, vihara, bihara. Jadi avatar itu kan avatara, abatara sama kan? Awatara kan gitu sama. Ya. Abatara. Batara guru kan? Ya. Jadi kalau dulu Bang, kalau yang sedikit banyak kita pelajari nih, ya kalau salah minta maaf kita. Kalau di negeri atas angin itu, bagian timur tengah kan, bagian ke sana itu Parsia, Arab ya ke sana itu kan menyebut manusia pertama Adam. Ya. Ini Ya Bang ya. menarik sekali. Menarik sekali ini. Adam ini ternyata bahasa mereka, bahasa saudara-saudara kita di sana itu di Timur Tengah ini memang secara harafiah artinya yang pertama. Jadi Adam itu artinya yang pertama, artinya itu. Nah, gitu Bang. Kemudian di dalam kitab-kitab di sana begitu. Nah, ada lagi, jadi di dunia ini ada beberapa sebutan untuk menyebut orang pertama. Ada Adam, ya. Kemudian ada Manu. Ada negeri-negeri, bangsa-bangsa yang menyebut manusia pertama itu namanya Manu. Manu ya. Manu ya Bang. Nah, ada juga bangsa-bangsa di negeri-negeri di dunia ini yang menyebut manusia pertamanya Batara Guru. Ya. Ya Bang ya? Ya tuh. Nah, dari bahasa Batara Guru ini misalnya kita tahu lah dari mana nih asalnya katanya Bang ya. Batara Guru. Ya. Tadi kembali ke Abang bilang soal bagaimana ini ya teknologi parit, persawahan ketika rombongan Raffles ya. Jadi sedikit bayangan Bang. Jadi Raffles dan William Marsden ini dia ini seperti bersaing-saing gitu Bang. Iya. Ini orang ini sezaman nih. William Marsden, Raffles, sama-sama Inggris nih kan? Iya. Jadi masa-masa itu kan Inggris ini ya Eropa ya, dia kan seolah-olah menemukan negeri baru nih Bang. Iya. Menemukan negeri baru, kemudian berebut-rebut untuk menuliskannya. Selain berebut-rebut untuk mengambil kekayaannya ya, menuliskannya. Jadi ketika William Marsden menuliskan History of Sumatra ya, Sumatera ya, History Sumatera, puang. Raffles nggak mau kalah, dia tulis History of Java. Ya. Nah, itu maksud kita itu. Nah, jadi kawan ini sebenarnya hidup semusim nih. Jadi, nah kemudian hari ini dan yang seperti mereka banyak Bang, yang seperti Raffles, seperti Marsden juga banyak di zaman itu ada Inggris, orang-orang Prancis juga berebut-rebut menuliskan kisah negeri ini kan, negeri yang mereka temukan gitu kisahnya. Mereka selalu menemukan negeri baru. Prancis misalnya yang paling heboh itu adalah tulisannya Jos Judes tentang teori kerajaan Wijaya. Itu kan teori baru sebenarnya. 1918 Jos Judes orang Prancis. Nah kemudian orang-orang Belanda seperti Kern, banyak lagi kan? Dan kawan-kawannya juga menuliskan. Nah, hari ini itu kan ilmu pengetahuan yang kita amini di kurikulum ya. Hari ini di kurikulum itu kalau mau jujur dari mulai metodologinya, kemudian narasinya, ya itu semua, hampir semua adalah hal-hal yang didiktekan sejak dahulu oleh
ada saudara yang dari seberang itu kan. Iya. Jadi sejarah Indonesia, sejarah Sumatera, sejarah Jawa, sejarah masa ini sampai hari ini buku-buku yang terbaru Nusa Jawa Silang Budaya Dennis Lombat. Jadi yang merefleksikan, yang menyimpulkan, yang mengisahkan sejarah negeri kita itu semuanya orang seberang, Bang, orang seberang. Betul. Ya, saudara juga. Orang seberang kan? Ya. Ya, kita kemudian seolah-olah wah hebat, seolah-olah kita di sekolah-sekolah, di kampus-kampus tuh alangkah bangga kita memakai teori, wah, bikin skripsi, disertasi itu tesis, bangga kalau mencuplik, wah ini teori si anu, metodologinya anu, kan kuantitatif, kualitatif apa gitu kalau skripsi ya. Enggak, itu wajib. Terus ketika wajib. Iya. Itu yang menjadi masalahnya. Nah, kemudian ketika bicara di forum-forum itu ilmuwan-ilmuwan, ya termasuk kita pun kan. Iya. Hingga kemarin sore tapi kita mencuplik teori-teori kan, ketika menyebut nama-nama ilmuwan seberang itu gagah rasanya kan. Iya. Apalagi mencuplik dalam bahasa Inggris. Oh ya. Nah, kalau tadi Abang di awal cerita kan haji kita ini berawal, berakhir, bermulai, berkesudahan mana. Ya. Kalau tempo di awal tadi Abang bilang soal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya, dengan instrumen-instrumen negara ini membunyikan lagi tentang jalur rempah sebagai program nasional. Program nasional. Program nasional itu kalau tanpa karena membunyikan jalur rempah sama halnya dengan mengkaji ulang sejarah kita, kan gitu, Pak? Ya, betul. Nah, tanpa merubah kurikulum, metodologi yang dipakai di sekolahan itu, kesadaran yang dibangun, percuma aja. Oh, hemat gitu. Hah? Ya, jadi kan kalau masih begitu ya monopoli kebenaran ini ya milik orang seberang itu, Bang. Ya, sampai sekarang. Ilmu mereka, Bang. Antropologi itu ilmu, Bang. Ilmu. Tempo hari kaji, Bang. Kapan ilmu antropologi ini lahir? Kaji. Ketemu, Bang. Coba jelaskan. Kapan ilmu arkeologi ini lahir? Ketemu. Ya, tempo hari, Bang. Kaji yang dibawa oleh orang-orang ya arkeologi. Kan archaeologi, ilmu yang mengkaji arca, kan gitu. Ya, antropologi, antropos itu manusia. Ilmu model manusia. Ilmu yang dari manusia, kan gitu, Bang. Ya. Jadi batas-batas arkeologi itu dia nih ada temuan nih, misalnya batu nih ya gitu, ya Bang. Di ukurnya, di ininya, segala macamnya, kan kita mana? Kalau jujur sampai sejauh mana ilmunya ada manfaat, kita akui. Kita selalu menghormati ilmu pengetahuan, kita tidak pernah sedikit pun untuk merendahkan ilmu, enggak. Kita hormati. Tapi kan sejauh mana ilmu arkeologi mampu memecahkan teka-teki sebenarnya ini bangsa apa? Sebenarnya kalau kita bicara Sumatera, yang di Sumatera ini ada kisah apa sebenarnya? Bangsa apa sebenarnya yang di sini? Kan gitu, Bang. Betul. Apalagi Indonesia secara keseluruhan. Apakah mampu? Ilmu arkeologi, ilmu antropologi, ilmu sejarah itu, histori, dengan segala macam metodologinya, mampu tidak? Kita kemudian diajarkan sejarah itu harus ada bukti, kan begitu, Pak? Bukti yang tertulis, aksara orang-orang Latin itu yang kita pelajari tempo hari kan, ABCD. Di sekolah kan begitu, Pak? Ya, betul. SD, SMP, SMA kita pelajari aksara-aksara Latin, ABCD kan gitu. Sekali kita ngaji di surau atau sanawiyah, belajar alif batasa sampai ya. Begitu kita masuk ke kampung-kampung, ke negeri-negeri tua, jumpa kita sama batang bambu, ada aksaranya. Aksara incung misalnya kalau di Kerinci. Nggak pandai kita baca aksara apa nih. Karena pelajaran di sekolah nggak ngajarin, padahal inilah peninggalan dari moyang kita, kan gitu, Bang.
Ya, betul, betul, betul. Sampai kita ke Rejang Lebong, ke Lampung. Ya, Bang? Ya. 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 Ada aksara Rejang. Ya. Iya. Nggak pandai kita. Ya. Karena nggak diajarin dari SD, SMP, SMA, kita aksara Latin. Kayak gitu, Bang. Ya. Hanya sedikit orang kemudian setelah kuliah, dia mengkaji ilmu tertentu. Nah, ke depan hemat kita, aksara Latin kita pelajari juga. Aksara Arab kita pelajari juga. Kalau bisa aksara Cina, kanji, Jepang itu kita pelajari juga kalau bisa. Ya, Tapi aksara nenek moyang kita, yang incung itu namanya, yang rejang itu namanya, ya, Bang, itu kita pelajari juga. Nah, kurikulum sekolahan itu mesti, nah, dari sejak SD itu kita belajar. Nah, kagak kan itu begitu. Ya. Nah, Bang, Betul lah, betul, betul tuh. Betul sekali itu. Nah, minum dulu, minum. Betul-betul aja. Enggak, ya mau dibantah dia betul. Cuman ada caranya. Mantap, mantap, mantap. Kayak misal di gelang kita ini nih. Enggak, maksud saya itu apa ada temuan-temuan? Oh, yang bisa diceritakan, aku juga belum paham betul, Bang, soal uh, di negeri tempat sekarang kita berhikmat beberapa waktu belakangan ini, itu kan kalau tali airnya itu ada Batang Siak ya, Sungai Siak. Ya. Terus kemudian Sungai Siak ini yang kabarnya sungai yang dalam ya. Ya. Satu di antara sungai terdalam di Indonesia, 30 meter, Bang. Makanya dia masih aktif lalu lintasnya. Ya, ya, Kapal besar-besar masuk. Di samping Batang Kampar. Sungai Kampar ini yang di hulu nih ada Candi Mortakus. Ya, Candi Mortakus. Nah, Mortakus tuh di hulunya Sungai Kampar. Kalau di Siak sini, kalau negeri tua itu yang masih berjejak sampai sekarang masih diketahui oleh oleh orang banyak itu, ada istana kerajaan Siak Sri Indrapura. Nah. Jadi kalau di pantai barat ada Indrapura. Indrapura. Di sini di ada Sri Indrapura. Sungai Siak sini ada Siak, ada depannya Siak Sri Indrapura. Kira-kira ada hubungan enggak itu? Coba cerita dikit. Ada, tapi rahasia ini masih, Bang. Kalau rahasia enggak usah lah. Karena belum masak kaji, Bang. Kalau kaji belum masak ini kan kita sampaikan nanti Ya, betul. Udah ketemu sebenarnya. Ini aja lah. Candi Mortakus. Seperti apa Candi Mortakus tuh? Putus. Sudah. Pas. Candi Mortakus. Kenapa, Bang? Kenapa Candi Mortakus, Bang? Coba cerita. Ya, sama juga. Ya lebih kurang, Bang ya. Kalau detailnya pasti ada beda-bedanya. Lebih kurang kan serupa aja dengan kisah-kisah dari bentuk arsitekturnya, bahan-bahan dasarnya, corak-coraknya kan itu mirip dengan yang di Muaro Jambi. Ya, dengan yang bahan dasarnya Damas Raya. Dan dia sama-sama di pinggir sungai kan? Ya. Jadi ya kalau gampang-gampangnya mudah saja kita terka. Ya zaman bahwa satu itu lagi bahwa negeri pulau ini, kalau kita bicara Sumatera,
pulau ini sungguh sangat berjaya ketika sungai-sungai jalan raya itu, itu bukti lagi gitu, memperkuat lagi. Bukti ada Candi Marotakus. Jadi kan begini Bang. Nah ini aku karena kita bicara peradaban Bang ya. Jadi kalau kita mengambil tuah dunia Bang, di tuah dunia ini kan kalau penelitian seluruh ilmuwan dunia yang mengkaji peradaban, orang menganggap misalnya di India itu kan diakui negara India hari ini ya, sebagai negeri berperadaban tua. Terus kemudian orang Cina sebagai negeri yang juga berperadaban tua, begitu Bang ya. Mesir juga Bang ya. Nah, kita cek di mana jejak peradaban-peradaban tua yang di Cina itu, yang di India itu, yang di Mesir itu. Semuanya di pinggir sungai. Ya Bang. Sungai Nil, Sungai Gangga, Mekong, Gangga, ya Bang. Kan gitu Bang. Tuh. Kan gitu. Nah, terus negeri kita, misalnya pulau yang sekarang kita huni misalnya Sumatera, bukankah juga tumbuh peradaban di pinggir sungai? Betul lah. Jadi kalau di sekolahan Sungai Gangga ini, Sungai Nil ini, Sungai Batanghari, dari hulu sampai hilir, tapak tua semua tuh. Betul. Ya Bang? Dari 2 cabang hulu, kan 2 hulu Batanghari itu. Nah, Batang Merangin dari Danau Kerinci itu, kan gitu. Di Tembesi ketemu dengan Batanghari yang dari Solo Selatan, Mas Raya kan. Dari hulu dan Mas Raya, bahkan dari Solo Selatan itu, yang dari Kerinci sampai hilir di Muaro Sabak tuh, beribu-ribu Bang tapak tua tuh Bang. Hebat. Terus kemudian di samping Musi, Sungai Musi. Kan dia semua tuh Bang. Batang Kampar, tadi yang sebut Marotakus. Nah gitu Bang. Nah, tinggal hari ini menarasikan kisah ini, menarasikan dengan baik, dengan ringan, dan menjadi kurikulum anak sekolah. Betul. Kan gitu Bang. Dinarasi gampang aja kan narasikan itu, bukti-buktinya kuat. Nah, cuman emang baik-baik penelitinya, nggak usah metodologinya justru jadi dimulai cara ininya. Jadi mulai dikikis dulu, tidak menyalahkan kita para flash. Kan soal sekolah siapa penuh bunga bangkai? Jawabannya apa? Kalau di kurikulum kita? Raples katanya kan? Raples kan? Raples itu baru tiba di sini 1811 sampai 1819. Nah emang sebelum itu nenek moyang kita ini ngomong kaki dan tidak apa, tidak menemukan apa-apa. Bahwa tadi pertama kita apresiasi langkah pemerintah untuk menjadikan nasional jalur rempah. Tapi kan seiring itu bukan hanya seremoni-seremoni, kegagahan-kegagahan semu gitu Bang. Kita pernah zaman ya, kenapa? Kan gitu. Kajian kisah-kisah ilmu pengetahuan tua yang mendasari kejayaan zaman rempah itu. Nah itu yang dipakai lagi kan gitu. Karena di zaman itu kita berjaya, kalau alam terkembang menjadi guru, nengok contoh pada yang sudah-sudah, ya kita hidup dengan cara-cara zaman dahulu. Oke, ini hampir habis nampaknya nih. Nanti Bang. Saya kasih link. Terima kasih banyak ya. Biar rindu ini kita sisakan Bang. Ya harus obat biar itu. Biar sejemput rindu ini tersisa. Kalau kita habisin rindu ini, obat, rindu itu obat. Lebih nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli. Kita simpan dulu rindu ini kan.
Ya. Nanti kita berkabar lagi. Oke, saya matikan ya, hampir habis. Nanti saya kirim Bang. untuk Zoom. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.